Siapa yang tak mengenal Dasia, kembang kota M, putri pengusaha kretek dan cantik jelita. Ia adalah gadis ceria yang selalu ramah dan siapapun yang ditemuinya. Senyumnya tak pernah hilang dari wajah ayunya. Seolah senyum itu memang sengaja dipasang sebagai perhiasan, seumpama kalung atau anting-anting. Idrus Muria tak lagi khawatir ketika istrinya Rumaisa tak melahirkan anak laki-laki. Ia cukup punya Dasia. Gadis itu meski sama sekali tak tomboy, tapi punya energi layaknya anak laki-laki keluarga yang mengambil alih tanggung jawab. Anak gadisnya itu juga dinilai punya naluri dan kebijaksanaan yang bagus, jika berkaitan dengan usaha dagang kretek keluarga mereka. Ketika pasar malam di kota M selesai, dan tak ada lagi tempat bagi Suraya bernaung, Dasia memutuskan memberinya pekerjaan. "Kamu yakin mau nyuruh dia tinggal di sini?" tanya Idrus Muria ketika Dasia menjelaskan perihal Suraya yang sebatang kara. "Kamu sadar kan kamu itu membawa orang asing yang tak dikenal. Kalau dia jahat gimana?" Idrus Muria melirik Suraya yang seolah tersangka tengah menunggu keputusan hakim. "Dia orangnya rajin, Pak E. Di pasar malam dia bantuin orang-orang terus. Kasihan dia ndak punya tempat. Dia bisa tidur di gudang, bisa bantu-bantu apa saja. Pasti dia mau." Idrus Muria senyatanya keberatan. Sebagai seorang ayah dari dua anak gadis yang sedang ranum-ranumnya, tentu ia tak ingin tiba-tiba ada pemuda yang datang dan seolah sudah jadi anggota keluarga mereka. Tinggal di rumah mereka, makan dan tidur di situ pula. Padahal jelas-jelas ia bukan siapa-siapa. Ia tak ingin kabar miring berseliweran perihal anak gadisnya. Padahal bisnis kretek gadis jelas-jelas sedang naik-naiknya. "Saya bisa tidur di masjid yang tidak jauh dari sini, Pak. Tidak harus tinggal di rumah Bapak. Tapi tolong beri saya pekerjaan, apa saja." Akhirnya Suraya angkat bicara. Akhirnya Idrus Muria setuju. Suraya akan diberi pekerjaan, tapi tidak tinggal di rumah mereka. Dasia tersenyum pada pemuda itu dengan keputusan final ayahnya. Dia cukup lega karena Suraya, si pemuda yang biasa berkelana, kini di sini saja, menungguinya, bekerja untuknya. Dasia senyatanya diam-diam telah jatuh cinta pada pemuda itu. Dia melihat ada bagian dari dirinya yang kehidupannya dijalani Suraya. Pergi berkelana, bebas kemana saja, kembara. Dasia selalu menyempatkan diri untuk berbincang dengan Suraya, mendengarkan cerita-cerita perjalanannya. Dia pergi dari satu kota ke kota lain, meninggalkan tanah kelahirannya yang tak menyisakan apa-apa. Hidupnya dikemas dalam satu buntalan kecil, dan seolah itulah dunia kecil yang bisa dibongkar dan dipasang lagi dari tiap langkah yang dijejakkannya. Dasia ingin berkelana, merdeka. Suatu hari, Dasia melinting kretek istimewa berisi sari kretek yang biasa dibuatkannya untuk ayahnya. Tapi kali ini ada yang berbeda. Tingwe itu bukan untuk Idrus Muria, melainkan untuk Suraya. Lelaki itu menyalakan geretan dan menghisap tingwe bikinan Dasia. "Jeng ya tahu, aku yakin benar Roro Mendut menitis padamu, Jeng." "Maksudnya?" "Ini tingwe paling gurih dan manis yang pernah aku cicipi. Sausnya aku yang buat. Sama saja kok dengan saus kretek gadis." "Bukan itu, ada yang istimewa dari tingwe ini. Kamu pakai ludahmu sebagai perekat ya?" "Iya. Ya, aku yakin kamu sudah bertemu titisan Roro Mendut. Gadis cantik yang hidupnya untuk kretek, berludah manis. Siapa lagi kalau bukan Roro Mendut kan?" Dasia tersipu. "Aku yakin, kalau kamu pergi ke pasar dan jualan sisa putung bekas isapanmu, kamu bakal dapat duit banyak." Dasia tersenyum. Dia tahu dirinya makin tersanjung. "Aku tidak akan pernah menjual sisa puntung seperti Roro Mendut." "Memang tidak, tapi kan sama saja. Jengnya dan Roro Mendut. Yang bikin kretek kalian enak itu karena ludah Jeng dan ludah Mendut sama-sama manis." Laki-laki cuma berpikir begitu karena tingwe ini sudah kena bibir perempuan. Dasia menampik. Suraya tertawa. Ia melihat sekilas ke kretek tingwe yang terselip di antara jemarinya. "Kamu tahu sejarah kretek?" Dasia menggeleng. Suraya mengisap tingwenya dengan nikmat. Betapa Dasia menahan girang melihat pemuda itu demikian menyukai tingwe bikinannya.
Padahal, selama ini orang-orang meminta Tingwe itu hingga antri juga Dasia tak pernah ambil pusing segembira ini. Pemuda itu melanjutkan omongannya. Dulu, di Kudus ada Pak Haji Jamari. Dia hidup tahun 1880-an. Dasia mendengarkan Suraya mendongeng tentang kretek. Bagaimana lelaki yang bernama Jamari itu sesak napas dan mencari cara memasukkan wur atau cengkeh ke paru-parunya. Dia pun merajang cengkeh dan mencampurkannya dengan tembakau rajang yang lalu dilinting dengan klopot. Ketika api menyulut dan menghabiskan batang lintingannya itu, terdengar suara kretek-kretek akibat terbakarnya cengkeh rajangan. Itulah asal mula kretek. Dasia memang akrab dengan kretek. Dia mengenal kretek dengan baik. Aroma, rasa, tekstur di tangan, tekstur di bibir, lembutnya asap, sensasi ketika asap keluar dari mulut dan hidungnya, dan ketiba-tibaan yang datang membawa ketenangan seusai isapannya pertama. Tapi ia tak pernah benar-benar tahu asal-usul kretek. Dari lelaki pengelana ini dia mendengar cerita itu. Entah itu benar atau tidak, tapi dia ingin mempercayainya. Kamu tahu dari mana tentang sejarah kretek? Aku pernah ke Kudus, tempat Pak Jamari berasal. Dasia terlihat kaget dan tertarik. Kamu ketemu dengan keluarganya? Tidak, aku cuma bertemu dengan orang-orang yang tahu tentang Pak Jamari. Kebanyakan orang-orang yang sudah tua. Apa Pak Jamari itu masih hidup? Tanya Dasia. Tidak tahu. Kalaupun masih, pasti dia tua sekali. Aku ingin bertemu dia, kalau dia masih hidup. Akan kutemani kau menemui dia, kalau dia masih hidup. Dasia tersenyum. Lalu sekejap senyum itu berubah menjadi sipu yang tak bisa disembunyikan. Kini gadis itu tahu, pemuda di depannya pun menyukainya. Idrus Muria menghitung kretek Tingwe bikinan Dasia. Biasanya, paling tidak Dasia bisa memberikan 7 hingga 9 batang Tingwe kesukaannya. Tapi kali ini cuma 6. Ada yang salah. Idrus Muria curiga. Ya mungkin memang dapatnya cuma segitu, ujar Rumaisa. Kan tak tiap saat bisa dapat sari kretek banyak, Pak. Ndak, Bu, ini kurang. Pasti ia punya lebih dari 6. Rumaisa menggelengkan kepalanya, berusaha memaklumi suaminya. Aku curiga dikasih ke orang lain. Dikasih ke siapa? Ya siapa, Kek? Siapa? Mana aku tahu. Sebenarnya Idrus Muria punya praduga sendiri, tapi dia berusaha menyangkalnya. Tingwe itu pasti dikasihkan ke Suraya. Dia tak suka pemuda itu sejak awal bertemu. Dasia terlalu cepat luluh pada pemuda itu. Dugaan Idrus Muria sebetulnya tidak sepenuhnya keliru. Sebab di tempat Dasia biasa janjian dengan Suraya, Dasia tengah tersipu. Aku beruntung bisa demikian dekat dengan Roro Mendut. Hah? Kamu kenal Roro Mendut? Maksudku kamu, gadis kretekku. Ujar Suraya sambil mengisap Tingwe spesial yang biasanya Dasia linting khusus untuk ayahnya. Sudah beberapa kali Dasia sengaja diam-diam menyimpan beberapa linting. Awalnya cuma 1, lalu jadi 2, lalu jadi 3. Alasannya sederhana. Suraya sangat menyukai Tingwe bikinan Dasia. Tapi, hei, siapa yang tidak suka? Semua suka. Bahkan Tingwe itulah yang membuat Idrus Muria mendapat modal untuk mengembangkan kretek gadis. Dasia tersipu disebut gadis kretekku. Akhir-akhir ini dia kerap sekali tersipu. Bahkan ketika tidak bersama Suraya, ingatannya merekam kebersamaan keduanya. Dan tiba-tiba dia ingat sebuah perilaku Raya yang membuatnya tersipu kemarin, atau beberapa hari lalu, atau tadi pagi, dan jadilah dia tersipu lagi. Yang parah, justru karena itu kejadian diingatan, dia jadi merasa boleh berlama-lama tersipu, sebab tak ada orang yang melihat. Jika di depan Suraya, ia harus mengendalikan diri untuk tidak terlalu tersipu karena malu. Adiknya Rukayah adalah orang yang sering mendapati Mbak Yunya tersipu sendirian. Jika sudah begini, Dasia hanya bisa bilang kalau Rukayah masih terlalu kecil untuk paham. Dasia merasa memiliki juru dongeng yang menyimpan 1001 kisah, khusus untuk dirinya. Gadis itu senantiasa terbius dengan cara Suraya bercerita, apapun itu, jadi lebih menarik. Jika ia menceritakan ulang apa yang diceritakan Raya kepada Rukayah,
Paling-paling Rukaya hanya mengangkat bahu sambil mengernyitkan dahi. Apa bagusnya cerita itu? Dasar bocah. Demikian Dasia akan mengempaskan kekesalannya pada adiknya yang masih lugu. Lalu ia pergi meninggalkan Rukaya yang masih melanjutkan berpikir. Idrus Muria tak bisa lagi menahan penasaran sekaligus rasa kesalnya pada Dasia dan Suraya. Ketika siang itu Dasia terlihat akrab mengobrol dengan Suraya, dipanggilnya dua anak manusia tersebut. Keduanya memasang tampang berlagak tak bersalah, hingga Idrus Muria mengatakan kalimat berikut tanpa tedeng aling-aling. Kalian berdua pasangan kekasih. 3 detik kemudian diam. Saling pandang antara satu sama lain dan Idrus Muria yang tampangnya lempeng, lurus seperti sebatang kretek. Lalu keduanya mengakhiri tawa mereka dengan nada garing. Begitu pula tenggorokan Dasia. Seraya garing, tercekat. Keduanya masih saling pandang, dan pipi keduanya bersemu merah karena malu. Pasalnya, belum ada omongan kalau mereka berdua telah menjadi sepasang kekasih. Meskipun Dasia merasa dirinya sudah menjadi kekasih Suraya. Entah bagaimana perasaan Raya padanya. Pertanyaan ayahnya itu jelas-jelas menohok. Jadi, betul tidak kalian pacaran? Idrus Muria mengulang pertanyaannya. Wajahnya serius, tangannya berlipat di dada. Bapak jangan begitu di depan orang. Bapak tanya betul-betul, apa kalian pacaran? Bapak bingung mesti jawab gimana. Soalnya kalian lengket. Di mana-mana kelihatan berdua. Orang-orang bakalan tanya ke Bapak. Jadi sekarang sekali lagi, ya Pak. Tiba-tiba suara Suraya memotong Idrus Muria yang belum selesai bicara. Nadanya semakin lama semakin tinggi, dan seolah ada asap keluar dari kepalanya. Seraya amarah Suraya mendingin. Apa? Saya jatuh cinta sama Jengyah. Tapi sebetulnya, saya belum tahu gimana perasaan Jengyah ke saya. Cuma saya pikir karena Jengyah juga baik ke saya pikir dia... Suraya mencari kata-kata yang tepat, lalu mengganti kalimatnya. Saya harap dia... Suraya melirik ke arah Dasia. Cuma 2 detik. Tapi cukup untuk Dasia membaca permohonan yang menghambat di mata pemuda itu. Saya harap Jengyah menerima cinta saya. Idrus Muria seraya kehilangan kata-kata dengan keterus-terangan pemuda asing di hadapannya. Suasana jadi tegang. Idrus Muria bergantian melihat putrinya dan pemuda asing itu. Yah, Idrus Muria akhirnya memecah kesunyian di antara mereka. Kamu piye? Dasia menunduk. Aku mau menerima cinta Mas Raya, Pak. Sejak itu, Idrus Muria pun tahu. Dia harus memberi tempat untuk pemuda itu di rumahnya. Lebih dari itu, di hatinya.